Halo, assalamualaikum dulur. Ketemu maneh ambek aku Toto di warung optometri, di mana kita akan membahas seputar mata dan optometris sambil ngopi-ngopi. Kali ini tetap aku ditemani ambek seorang optometris sing legend, yaitu Opa. Mana kabarnya Opa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya. Opa, kali ini aku punya pertanyaan yang mungkin menarik ya di kalangan masyarakat. Khususnya kita akan membahas kelainan mata pada anak-anak. Dimana Opa tahulah gangguan penglihatan pada anak yang contohnya misal ada ambliop atau biasa juga dikenal dengan mata malas. Kemudian ada juling dan juga yang umum kelainan refraksi miopia pada anak. Nah, mungkin kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai seputar ambliop atau mata malas ya. Nah, kira-kira Opa bisa jelasin nggak sih kejadian mata malas atau ambliop itu seperti apa, Opa? Ya. Oke. Hal yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini untuk mata malas atau sering disebut ambliopia. Betul, Pak. Ya, mata malas itu sering terjadi bila mana salah satu matanya tidak maksimal dalam penggunaannya. Nah, itu memang sering terjadi apabila ukuran mata kanan dan mata kirinya berbeda jauh. Sehingga yang dipakai adalah mata yang sehat. Contohnya misalkan kalau kita memakai kedua tangan, itu biasanya seimbang. Apabila satu tangan tidak dipakai, tidak ada lambaian tangannya, artinya tidak dipakai secara bersamaan, akhirnya lumpuh kan begitu. Ya. Begitu juga dengan mata. Mata pada saat yang sehat terus dipakai, otomatis yang sakit akan menjadi malas. Ya. Nah, makanya timbul ambliopia. Begitu. Jadi ketidakseimbangan antara mata kiri dan kanannya karena kan salah satu matanya itu nggak dipakai secara atau tidak ada keseimbangan untuk penggunaan kedua mata itu ya Pak ya. Oke. Ya sepertinya menarik ya Pak ya bahasan mengenai mata ambliop pada anak-anak ini ya. Kalau menurut Opa ya, bagaimana kita ini bisa mengenali atau mendeteksi bahwa si anak ini mengalami ambliopia atau mata malas? Ada nggak ciri-ciri khusus seperti itu Opa? Ya. Oke, kebanyakan yang sering kita lakukan pada bakti sosial atau pengabdian masyarakat dari rekan-rekan optometris itu sudah terlanjur menjadi mata malas, baik anak-anak maupun remaja. Cirinya adalah memang tidak diketahui, tetapi apabila ditutup salah satu mata baru kelihatan. Ya, jadi ada pemeriksaan satu mata, mata sebelah kanan untuk melihat, mata sebelah kiri ditutup. Nah kemudian berganti lagi satu mata sebelah kanan ditutup, kiri dibuka. Nah itu akan terjadi perbedaan yang sangat besar. Satunya bisa untuk melihat, satunya kabur. Nah itu ciri yang utama. Demikian. Jadi bisa jadi juga karena si anak ini terlambat dalam diberikan penanganan ya, atau istilahnya koreksi pemberian lensa koreksinya juga terlambat atau saat itu mungkin orang tuanya nggak mengenali sehingga tidak tertangani dengan baik. Begitu diperiksa oleh optometris maka ditemukan gejala tersebut ya Pak ya. Oke. Kira-kira ada pesan nggak ya atau mungkin apa yang harus dilakukan oleh orang tua jika menemukan anaknya terkena ambliopia? Ya, tadi yang seperti saya sebutkan tadi sebetulnya yang paling sederhana adalah
mencoba untuk melihat ketajaman mata anak satu persatu. Satu persatu. Coba lihat di depan itu, pakai satu mata, bisa nggak? Oh bisa. Satu lagi mati, bisa nggak? Bisa. Nah seperti itu. Sebenarnya sederhana itu dan sesimpel itu. Nah ini mungkin yang terlewatkan. Biasanya anak tidak mengeluh tentang penglihatannya. Kenapa? Karena dibantu oleh mata yang sehat. Padahal satu matanya sakit. Itu kan nggak kelihatan. Betul. Anak beraktivitas biasa, tetapi pada saat diperiksa satu mata baru kelihatan. Nah, gitu. Jadi pesan saya pada orang tua, periksalah mata anak Anda satu persatu. Oke. Nah, itu baru kedeteksi nanti. Nah, kenapa seperti itu? Semakin dini dalam pemeriksaan atau deteksi dini anak-anak pada anak kita, nah itu akan semakin mendeteksi akibat adanya amblyopia atau mata malas tadi itu. Nah, apabila sudah dideteksi, kemudian diberikan alat bantu, nah nantinya bisa juga dia tidak malas lagi. Malah dia nanti bisa aktif kembali, begitu. Harapannya kedua matanya bisa aktif kembali, gitu. Sehingga nanti bisa seimbang, sama-sama aktifnya. Iya. Jadi emang kasarannya ini perlu tindakan atau pengetahuan dari orang tua dalam memperhatikan anaknya, karena sebetulnya dia itu ada ambliop hanya karena dia menggunakan kedua matanya sehingga terkesannya dia baik-baik saja. Padahal jika kita koreksi dengan satu mata bisa ditemukan dia adanya amblyopia. Jadi semakin yang malas ini semakin malas karena dibantu yang bekerja adalah mata satunya yang sehat ya Pak ya. Oke. Ya itu yang perlu nanti diperhatikan dulur-dulur ya, untuk para orang tua, kemudian para guru-guru di sekolah. Terkadang kan namanya anak-anak ini kan tidak pernah mengeluh dengan gangguan penglihatannya. Oke, semakin seru ini Opa. Jadi kita untuk segmen pertama sudah membahas mengenai amblyopia ataupun mata malas. Nah, kita akan lanjut di segmen berikutnya dengan gangguan penglihatan mata anak yang lainnya. Salam optometris. Oke, dulur, kali ini kita membahas topik kedua ya. Iki juga seru untuk didiskusikan dengan Opa mengenai permasalahan gangguan penglihatan pada anak, yaitu strabismus atau kata lainnya ono sing ngomong juling atau wong Jawa ngomong kero ya. Iku sing biasanya umum disampaikan atau diutarakan di masyarakat. Nah, kira-kira Opa bisa jelasin nggak ya, biar masyarakat bisa mengetahui mengenai gangguan strabismus atau juling iku, terus kira-kira kondisi iki mempengaruhi anak-anak iki seperti apa sih Opa? Iya Pak. Yang kita perlu ketahui bahwa mata juling atau strabismus itu kondisi mata ada penyimpangan. Nah, penyimpangan. Jadi kalau misalkan menyimpang seperti itu dan memang sebelum sampai menyimpang kelihatan nyata julingnya itu, nah pasti sebelumnya akan penyimpangannya itu tidak nyata atau foria namanya. Nah, sebelum sampai ke strabismus tahapannya itu foria dulu. Foria adalah strabismus manifest, strabismus yang tersembunyi. Nah, setelah tersembunyi tidak terkoreksi jadinya strabismus yang nyata, atau juling, seperti itu tadi. Nah, kondisinya kalau kita melihat secara fisik, nah itu sudah jelas kalau mata juling itu satunya lurus, satunya agak menyimpang. Menyimpangnya bisa keluar matanya, menyimpangnya bisa ke dalam. Artinya tidak lurus. Bahasa kerennya fiksasi. Gitu. Jadi nggak lurus itu. Nah itu cara mendeteksi awalnya seperti itu. Terus bagaimana untuk
pemeriksaannya atau penanganannya dengan anak-anak yang diketahui ada juling? Ya, memang beberapa ada tahapan sebetulnya. Itu tahapan yang paling awal adalah pemberian lensa prisma. Nah, lensa prisma itu jadi dia bisa mengaktifkan kembali matanya, syukur-syukur tidak ambliopia seperti yang tadi pertama di awal kita sampaikan. Kalau dia masih ada perbaikan kondisi matanya, kita berikan dia lensa prisma begitu. Dengan lensa prisma dia akan memposisikan matanya itu bisa lurus kembali. Nah, tetapi kalau memang penyimpangannya sangat besar sekali, ya jalan satu-satunya harus kita periksakan atau kita rujuk ke dokter spesialis mata untuk dilakukan operasi. Begitu. Nah, Opa, seperti yang Opa jelaskan tadi ya, berkenaan dengan strabismus pada anak itu, kira-kira kalau menurut Opa itu apa penyebabnya sehingga anak-anak itu bisa mengalami yang namanya strabismus atau juling ini? Ya, yang paling banyak penyebabnya adalah masalah genetika. Oke. Jadi kalau orang tuanya matanya strabismus atau juling, nah itu sebetulnya anaknya juga perlu dilihat. Cara melihatnya sebenarnya sangat mudah sekali. Apabila mata tidak lurus, ya otomatis perlu kita periksakan. Kenapa anak yang mungkin usia sekitar 3 tahun ke atas perlu diperiksakan atau perlu dilihat posisi bola matanya, dengan harapan bahwa itu bisa nanti akan menjadi seperti bapaknya atau ibunya secara genetik. Tapi sebelum sampai ke sana itu bisa saja nanti kita bantu dengan alat penglihatan berupa kacamata yang nantinya bisa memfiksasikan kembali, namanya fusi ya, fusinya bisa kembali normal lagi. Nah, sehingga matanya itu bisa sejajar seperti orang normal gitu. Oke. Nah, kalau tadi Opa jelasin bahwa anak-anak yang dengan strabismus atau juling tadi bisa menggunakan kacamata prisma ya, Opa ya. Nah, kira-kira ada nggak sih atau apa sih pengobatan untuk kasus strabismus atau juling pada anak ini, Pak? Ya, karena kita tahu ternyata strabismus itu ada 2. Yang pertama tersembunyi, yang kedua nyata. Ya. Nah, yang tersembunyi ini masih bisa dibantu dengan alat bantu penglihatan. Oke. Gitu. Kita berikan lensa ukuran yang sesuai, baik dia minus maupun plus. Nah, dengan kondisi untuk diterapi, nah sehingga nanti matanya kembali tidak menyimpang lagi begitu. Nah, kalau memang penyimpangannya besar, nah ini akan makin sulit. Iya. Terutama untuk anak-anak yang SD. Nah, kalau memang orang tua atau guru itu bisa melihat bahwa matanya tidak simetris lagi, matanya tidak lurus lagi, nah itu segerakan diperiksakan ke optometris. Begitu. Nah, sehingga dengan tenaga ahli optometris itu yang nanti bisa mendeteksi juling yang tersembunyi tadi, nah sehingga diberikan alat bantu penglihatan, nah sehingga dia bisa kembali seperti lurus lagi. Nah, kalau yang kedua strabismus atau strabismus nyata atau juling tadi. Nah, kalau yang juling itu pengobatannya dengan alat bantu penglihatan berupa kacamata dikasih prisma, lensa prisma. Nah, itu. Tetapi kalau memang julingnya itu sudah penyimpangannya sangat besar sekali, 50 derajat, 60 derajat, nah itu sudah harus kita berikan dokter spesialis mata untuk dilakukan operasi. Oke, tindakan derajatnya sudah sebagai pengobatannya seperti itu. Oh iya, jauh ya Pak ya. Jauh dan bisa dikembalikan lagi. Jadi jalan satunya hanya dilakukan oleh dokter spesialis mata untuk diambil tindakan operasi. Betul. Oke. Kira-kira apa? Strabismus ini itu bisa nggak sih sembuh dengan sepenuhnya atau
totali sembuh, nggak ada juling lagi atau nggak ada strabismus lagi pada anak-anak ini? Ya, kalau masih strabismus yang tersembunyi, itu masih bisa disembuhkan. Oke. Nah, dengan syarat memang usia 11 tahun ke bawah. Nah, dengan usia sedini mungkin, pada saat dia terindikasi atau terdeteksi usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, nah itu semakin dia di awal kita periksa, kemungkinan kesembuhannya semakin besar. Tetapi kalau misalkan dia sudah usia 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, itu kecil sekali. Untuk 11 tahun ke atas nggak bisa diperiksa lagi, nggak bisa diobati lagi lah dengan alat bantu penglihatan itu. Gitu. Jadi pesan saya kepada orang tua dan guru, kalau ada deteksi atau penyimpangan anak didiknya atau anaknya yang adanya penyimpangan itu, ya sesegera mungkin untuk dilakukan terapi atau dengan alat bantu penglihatan tadi, supaya nanti bisa kembali lagi. Nah, tapi kalau sudah juling yang strabismus nyata tadi, nah itu biasanya akan timbul diplopia. Nah, diplopia itu penglihatannya double. Nah, kalau penglihatan double, nah itu sulit. Sudah sulit. Nah, dan satu-satunya adalah operasi. Bisa sembuh, ya dia sudah agak sulit. Begitu. Apalagi untuk usia yang sudah menginjak 11 tahun ke atas. Nah, itu sulit untuk bisa dikembalikan lagi. Oke. Gitu. Oke, matur nuwun Opa untuk penjelasannya, ini detail banget ya. Jadi dulur-dulur, khususnya ibu-ibu juga termasuk para guru, ayo diperhatikan anak-anak, apakah ada kelainan atau mungkin penyimpangan dari bola matanya yang jika ditemukan meskipun gesernya sedikit atau mungkin ada sesuatu yang mencurigakan bahwa si anak mengalami yang namanya strabismus atau juling, monggo segera ibu atau dulur-dulur semua periksakan anak-anak ke optometris, ya Pak nggih? Ya. Atau memang bisa juga ke dokter spesialis mata. Itu nih dulur, iling pesennya Opa, ojo sampai lali, tetap diperhatekno anak-anak ya, khususnya sing masa anak-anak sekolah. Kembali lagi nanti ke segmen berikutnya, tetap di Warung Optometris. Oke dulur, ketemu lagi ya. Kita akan membahas segmen yang ketiga ini. Pembahasannya sebetulnya banyak sekali yang sering dikeluhkan sama anak-anak ya, Opa. Cuman kadang anak-anak itu kan namanya anak kecil, nggak pernah ngeluh, nggak pernah apa ya. Makanya itu kasus ini kalau kita pas koreksi, khususnya kita periksakan si anak ini, pasti ditemukan gangguan penglihatan sing umumnya disebut sampai orang-orang itu rabun jauh, atau bahasa keren ini kayak ini miopia ya Opa ya. Nah, kira-kira Opa iso nggak Opa jelasno lebih detailnya berkenaan dengan kelainan yang disebut dengan miopia iki Opa? Ya. Miopia adalah kelainan refraksi, salah satu kelainan refraksi yang mana rabun jauh dekatnya masih bisa terbaca. Artinya kalau dia melihat jauh, dia kabur. Ya. Nah, begitu. Nah, untuk miopia sendiri itu dikarenakan bahwa penglihatannya itu berada tepat di depan retina. Nah, sehingga tidak pas di retina, akibatnya kabur. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena biasanya panjang aksial bola mata itu memanjang sehingga posisi bayangan ada di depan retina, sehingga nanti kabur. Nah, begitu. Nah, ciri-ciri dari retina itu adalah apabila anak itu melihat objek jauh, dia memicingkan mata. Nah, begitu, memicingkan mata. Nah, kemudian untuk anak-anak yang di kelas, anak-anak yang di kelas biasanya dia sering ganggu, kalau dia ada di belakang, sering ganggu temennya. Nah, sehingga biasanya yang tidak pakai kacamata itu pada saat dia ada kelainan miopia, posisi duduknya di belakang, karena dia tidak bisa melihat papan tulis dengan jelas, pasti dia akan ngerepek
atau nyontek tulisan temennya yang di sebelahnya, sehingga temennya terganggu. Ini apa dan sebagainya. Nah, inilah adalah ciri-ciri dari kelainan refraksi miopia pada anak. Makanya seringkali kita ngeliat tuh, terkadang kita berpikir anak ini apa sih kok gangguin temennya aja, atau mungkin anak ini kok kayak nggak nyaman atau apa. Sebetulnya dia lagi berupaya untuk bisa mengetahui atau melihat tulisan itu dengan jelas. Itu yang kadang gejala-gejala seperti ini yang kadang nggak dipahami baik oleh orang tua ataupun oleh gurunya ya Pak. Oke, amat seru iki Pak. Nah, Opa, iki kan miopia iku mau Opa jelaskan kadang-kadang kalau contoh arek iku di kelas gitu kan ya, Opa ngomong arek iki kadang suka ganggu temennya atau mungkin umekar PDW dan sebagainya sehingga mengganggu suasana kelas, padahal sebetulnya dia lagi berusaha supaya DE iso melihat dengan jelas kan seperti itu. Nah, Opa, kira-kira kalau lihat kasus-kasus pada anak-anak tadi, kira-kira yang menyebabkan miopia itu sendiri apa sih, Opa? Ya, kebanyakan penyebab dari miopia itu adalah faktor genetik. Turunan dari orang tuanya. Oke. Ya, entah ayahnya atau ibunya. Nah, itu akan menurun pada anaknya. Nah, hal yang terbaik dilakukan adalah apabila orang tuanya ada yang pakai kacamata, nah sebaiknya anak itu diperiksakan setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali. Oke. Nah, begitu. Nah, misalkan dia bisa baca, ya diajak aja dia periksa ke optometris di optik, gitu. Nah, kemudian kalau kita mau mendeteksi gitu ya, orang tua mau mendeteksi, ya sudah aja melihat objek yang biasanya orang bisa melihat, gitu, dites seperti itu, satu mata, bisa nggak seperti itu. Nah, kalau bisa, ya sudah, berarti dia masih belum kena miopia. Oke. Nah, gitu. Kemudian biasanya kalau udah dewasa itu kebiasaan di ruangan yang redup membaca. Dan sekarang kan kalau malam-malam anak-anak itu sudah waktunya tidur tapi dalam keadaan kondisi gelap, nah dia main handphone, nah itu main gadget, nah sampai malam main game dan sebagainya, nah itu merangsang untuk timbulnya gejala miopia tadi itu. Begitu. Nah, itu sih memang yang menjadi penyebab dari adanya miopia tadi. Oke, berarti faktor genetik atau keturunan ini merupakan salah satu pemicu atau penyebab dari kasus miopia pada anak. Nah, kalau kita bicara genetik, apakah memungkinkan tidak dari kedua orang tuanya, tapi mungkin dari lebih ke atasnya lagi, entah ke kakek neneknya yang mungkin memang punya basic atau gen dengan gangguan miopia, kira-kira bisa nggak nurun ke cucu seperti itu, Pak? Bisa. Oke, berarti bisa ya, ada kemungkinan. Tidak selalu turunan itu dari bapak sama ibu, tapi karena orang tua ini juga membawa genetik dari orang tua yang ke atasnya, yaitu kakek neneknya, berarti ada kemungkinan ini akan nurun ke anaknya atau cucunya si nenek ini ya. Oke, Opa, penjelasannya sangat bagus banget, dan kemungkinan tadi Opa nyinggung ada orang tua atau cara orang tua untuk deteksi. Secara detailnya itu deteksinya itu yang benar sampai sejauh mana atau bagaimana kita bisa mendeteksi si anak ini, oh ya, apakah ada miopia anak ini tuh secara detailnya. Tadi kan soalnya Opa singgung ada cara untuk deteksi kelainan miopia pada anak. Gimana Opa detailnya untuk itu? Ya, bagus sekali, karena ini bisa juga untuk pengetahuan orang tua dan juga pengetahuan guru-guru yang wali kelas gitu ya. Karena kalau misalnya kita lihat saja pada anak-anak yang di kelas, apabila dia posisi duduk di belakang, nah itu bisa kita lihat posisi mata anak itu pada saat dia melihat papan tulis, apakah dia memicingkan mata, kemudian apakah pada saat melihat papan tulis dia maju ke depan. Nah, itu salah satu
deteksinya. Nah, kemudian kalau untuk orang tua biasanya kalau misalkan lagi nonton begitu ya, lagi nonton televisi yang ada teksnya, nah itu kita bisa nyuruh anak itu untuk melihat. Bisa nggak kamu baca seperti itu? Oh bisa, berarti dia masih belum terkena miopia. Cara gampangnya seperti itu cara pendeteksi yang untuk keluarga. Nah seperti itu. Saya rasa itu yang mungkin sering terjadi dan terlewatkan dari orang tua maupun para guru. Betul. Jadi itu bisa jadi perhatian ya untuk para guru ataupun orang tua, bagaimanakah kita bisa mendeteksi anak-anak kita itu mengalami miopia atau tidak ya. Jadi perlu jadi perhatian juga karena terkadang kita berpikirnya anak ini kok kurang pinter atau sebagainya, padahal sebetulnya bukan dia kurang pinter, tapi karena dia tidak bisa melihat atau ada gangguan penglihatan sehingga ya otomatis akan mengganggu belajarnya dia ya Pak ya. Nah, ada cerita menarik. Pada saat itu nilai rapotnya seorang anak itu sangat jelek sekali. Setiap kali dia dalam kelas itu juga membuat gaduh, membuat suasana yang ngobrol dengan temannya gitu. Kemudian pada saat nilai akademiknya jelek gitu ya, rapotnya merah. Nah, orang tuanya mungkin karena orang tuanya aware gitu ya, perhatian dengan anaknya, coba untuk diperiksakan ke optik oleh optometris begitu. Nah, setelah itu terbukti bahwa anaknya butuh kacamata. Nah, setelah pakai kacamata, dia langsung ranking. Nah ini ada ceritanya seperti itu. Nah itu, sehingga saya sampai merinding ini karena memang ini nyata itu loh. Baik SD, kemudian SMP, SMA sampai dia kumlot sampai sekarang sudah jadi dokter kan begitu. Dan ini kan luar biasa sekali. Hanya karena apa? Hanya karena tidak ada pengetahuan tentang penglihatan anaknya. Ini salah satu contoh. Nah, itu kan luar biasa kalau memang kita bisa terapkan ke anak-anak kita dan tetangga kita, saudara kita, dan juga anak orang-orang terdekat lah ya. Betul. Paling nggak khususnya di anak-anak ya Pak ya. Nah, kalau masalah ya kita tahu bahwa setiap permasalahan berkenaan dengan kesehatan ya baik mata atau apa kan pasti ada solusi. Nah, solusi untuk penanganan gangguan miopia pada anak-anak ini apa ini menurut Opa? Ya, saya lebih tertarik bahwa mungkin dari pihak puskesmas ya itu diberikan pengetahuan tentang screening atau deteksi dini tajam penglihatan. Nah, kemudian perlu mungkin pemerintah memfasilitasi pengetahuan tentang membaca visus atau tajam penglihatan dalam kartu Snellen, begitu membekali guru-guru kelas 1. Nah begitu, entah ECAT atau Landotring, apalah itu. Yang jelas guru itu dibekali. Nah pada saat kenaikan kelas, mungkin dari TK ke SD, kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, itu sebelum mereka masuk sekolah, nah itu mereka suruh melihat dengan jarak 6 meter, kita berikan satu Snellen di tiap sekolah itu, nah kita bisa mendeteksi anaknya, anak didiknya seperti itu. Nah itu berlaku terus-menerus setiap tahun. Ada saat yang masuk kelas 1 ke kelas 2 diperiksa dulu, dari TK ke kelas 1 diperiksa dulu. Jadi tiap tahun ada pemeriksaan yang dilakukan oleh para guru itu tadi. Begitu. Nah itu sangat efektif sekali. Nah kalau sudah terdeteksi, hubungi orang tuanya, periksakan ke optometris. Nah begitu. Supaya mendapatkan penanganan dengan diberikan solusi alat bantu penglihatannya. Jadi kalau pada anak-anak ini memang kita rekomendasikan alat bantunya di kacamata ya Pak ya. Meskipun kita tahu alat bantu penglihatan itu bisa kacamata, juga bisa di lensa kontak. Cuman kita rekomendasikan karena ini masih anak-anak, kita berikan ya solusi yang terbaik yaitu dengan menggunakan kacamata. Tentu saja ini juga harus dilakukan pemeriksaan oleh seorang optometris yang sudah kompeten pastinya, atau juga bisa
dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata sehingga mendapatkan ukuran yang tepat untuk kasus kelainan miopianya. tadi. Ya, sangat seru ya, dulur. Oleh karena itu kita mesti aware, kita mesti perhatian terhadap anak-anak kita ataupun anak-anak sekitar kita. Yang saran Opa tadi bagus sekali, mulai dari sekolah ya, kemudian puskesmas, di mana diberikan pelatihan screening ya Opa ya untuk mendeteksi gejala gangguan penglihatan khususnya miopia ini sehingga bisa kita kontrol dengan baik dan intinya kita akan bisa membantu si anak atau mencegah resiko terberat untuk gangguan penglihatan atau penyakit mata yang disebabkan karena kelainan miopia. Gitu dulu ya dulur ya. Kayaknya ini pembahasan masalah anak-anak sangat seru dan apalagi dibahas oleh seorang optometris yang legend ya. Si Opa ini merupakan optometris yang sudah kompeten dan ternama loh dulur. Tetap saksikan kita ya di segmen-segmen berikutnya dan hanya di Warung Optometris.